sifat positif lo yang paling menonjol itu sebenarnya apa? Mungkin lo kepikiran semacam friendly, lucu, ramah, dan sebagainya. Tapi emangnya artinya apa gitu buat hidup lo? Emangnya kalau misalnya lo friendly, lucu, dan ramah, emang kenapa? Padahal kalau lo paham, hidup lo mungkin akan terasa lebih jelas gitu. Dan sebaliknya juga, ketika lo nggak ngerti apa kekuatan lo, kelemahan lo, dan apa artinya itu buat hidup lo, yang mungkin kalian rasakan karena kalian ngeklik video ini gitu ya, hidup lo nggak ngerasa se-exciting itu. Dan akan banyak jadinya keraguan di dalam diri lo terhadap hal-hal kecil, apalagi hal-hal besar. Apa lo bisa, apa lo layak, apa lo berarti. Dan alhasil karena pikiran tersebut banyak, lo jadinya sering stres, capek, demotivasi, merasa hampa dan gak berarti. Ngerasa lo harus selalu berusaha keras gitu demi mencapai hasil kecil apapun itu. Berusaha terlalu keras. Kalau misalnya lo seperti ini atau lo gak mau sampai ada di posisi ini, gue punya solusi buat lo. Ketahui signature strength lo. Dan bukan itu aja, gue udah sediain juga tes online-nya buat lo khusus, yang bakalan gue jelasin di video ini. Gue di video ini akan menjelaskan apa itu signature strength, artinya apa, kenapa sebaiknya lo ambil tes ini, dan gimana caranya tes ini, tahu kelemahan mana, tahu kekuatan mana yang sesuai sama diri lo. So, stay tuned. Oke, sebelum kita bahas soal tesnya, mungkin mendingan kita bahas dulu pengertian signature strength. Signature strength itu berasal dari character strength sebenarnya, atau kekuatan karakter. Konsep ini dikenalkan oleh psikolog psikologi positif, yaitu Martin Seligman dan Mihai Csikszentmihalyi. Tapi apa itu sebenarnya kekuatan karakter? Nah, kekuatan karakter adalah sifat-sifat positif yang lo punya yang mempengaruhi pikiran, tindakan, dan perasaan lo. Misalnya, kejujuran, kemampuan berpikir kritis, kegigihan, keberanian, kepemimpinan, wah banyak gitu kalau misalnya kita ngomongin satu-satu. Nah, penelitian si Seligman dan Csikszentmihalyi itu dilanjutin akhirnya sama Christopher Peterson pada tahun 2004. Intinya, akhirnya dia bilang bahwa kekuatan-kekuatan karakter orang-orang itu sebenarnya bisa dikategorisasiin jadi 24 karakter doang. Dari seluruh karakter positif yang bisa lo punya, semua orang punya di dunia ini, kalau misalnya dikategoriin, itu 24. Nah, kayak gitu. Dan tingkatannya itu bisa berbeda di setiap orang untuk 24 karakter tersebut. Dari 24 kekuatan tadi, lo pasti punya seenggaknya nih ya, 5 yang paling tingkatnya paling tinggi di antara yang lain. Inilah yang dimaksud sama signature strength. Ya, dengan kata lain sebenarnya signature strength itu adalah karakter positif yang menggambarkan lo banget gitu. Ini juga jadi sifat yang membuat lo merasa berenergi ketika lagi ngelakuinnya. Yang lo bisa lakukan secara natural, artinya ini juga jadi sifat yang membuat lo ngerasa berenergi tuh ketika lo lagi ngelakuinnya. Yang lo bisa lakukan jadi secara natural, artinya lo nggak perlu usaha mati-matian dulu gitu untuk bisa melakukan sifat ini. Misalnya, signature strength lo itu salah satunya adalah kreativitas, let's say. Berarti lo orangnya itu sering menemukan cara-cara baru, lo imajinatif, fleksibel, dan mungkin lo juga cepat untuk beradaptasi. Dan untuk menjadi orang yang kayak gitu, lo nggak butuh usaha. It's just who you are. Nah, oke. Jadi signature strength itu adalah kekuatan karakter yang paling mendominasi di diri lo. Dan kalau misalnya kayak gitu, udah bisa tebak dong pastinya tesnya ngapain. Tapi sebenarnya kenapa penting gitu untuk paham soal kekuatan karakter yang lo punya? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kalau misalnya lo konsisten menggunakan karakter-karakter ini, lo bisa jadi orang yang jauh lebih bahagia dan puas sama kehidupan lo daripada sebelum lo tahu kekuatan karakter lo. Dan emang terlibat di kegiatan-kegiatan yang lo jago gitu ya di dalamnya, itu secara general akan ngebuat lo lebih happy. Dan ini nyambung juga nih sama alasan yang kedua. Lo bisa jadi mencapai tujuan lo dengan lebih efektif. Kenapa? Well, karena lo jadi tahu gitu, gimana caranya lo bisa menyelesaikan masalah pakai cara lo. Dan sebaliknya juga, kalau misalnya lo nggak sadar gitu ya, apa kekuatan karakter lo jadi nggak tahu gitu harus menghadapi masalah pakai strategi apa. Makanya lo kadang-kadang bahkan nggak mulai. Ya udahlah, masalah lo itu akhirnya lo diemin aja gitu, karena lo merasa tidak sanggup untuk menghadapinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan ini mungkin yang cukup penting, lo jadi merasa hidup lo lebih bermakna dan punya perasaan lebih mengenal diri lo siapa.
Lo jadi tahu gitu apa aja nilai dasar yang emang lo pegang dan sebaiknya lo aplikasikan di dalam tiap kegiatan yang lo lakukan. Hasilnya jadinya menentukan tujuan lo itu jadi akan lebih gampang setiap harinya. Dan itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, lo juga bisa sebenarnya memperbaiki kekurangan-kekurangan lo dengan lebih efektif. Kenapa? Karena ketika lo yakin dan pede sama kelebihan lo akan lebih dipenuhi sama emosi positif. Emosi positif itu bagus untuk kehidupan lo. Lo jadi lebih punya jauh lebih banyak energi biasanya. Dan energi ini bisa lo salurkan untuk memperbaiki area-area di mana lo nggak sebagus itu. Nah, oke. Jadi udah kelihatan lah ya bahwa penting nih buat lo untuk tahu signature strength-nya lo. Jadi 1% punya apa nih yang bisa bantu lo? 1% punya sebuah tes online yang berkaitan sama konsep ini. Di 1% nama tesnya itu superpower test. Ini sebenarnya merupakan adaptasi dari alat ukur SSQ atau Signature Strength Questionnaire. Nah, si SSQ ini dibuat berdasarkan teori kekuatan karakter dari bukunya si Peterson sama Sleiman tadi. Teori yang sejauh ini dianggap sebagai daftar kekuatan karakter yang paling terpercaya di dunia psikologi. So, ada 6 kategori nilai yang membentuk karakter lo. 6 ini terbagi lagi jadi 24. Nah, baru dari 24 itu yang jadi patokan. Mana aja di antaranya yang merupakan kekuatan karakter lo. Ini kategori beserta kekuatan-kekuatan di dalamnya. Pertama, kebijaksanaan. Dia itu kemampuan mempelajari dan menggunakan pengetahuan. Lo ada di kategori ini berarti kekuatan lo itu ada di kreativitas, bisa jadi. Lo suka cari dan mikirin cara-cara baru yang efektif. Atau lo suka belajar hal-hal baru. Lo mungkin terlihat sebagai orang yang open-minded misalnya. Atau mungkin lo punya rasa ingin tahu yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keberanian. Yaitu kemauan tinggi untuk mencapai tujuan. Kalau di sini definitionnya. Kalau misalnya lo termasuk di sini, lo berarti punya kekuatan di antaranya adalah kegigihan. Artinya lo bisa fokus mencapai tujuan dalam waktu yang lama walaupun banyak tantangan. Atau bisa jadi nilai yang lo punya itu adalah integritas. Integritas lo tinggi, artinya lo selalu melakukan apa yang lo janjiin. Yang ketiga adalah keadilan, yaitu kemampuan untuk menciptakan hubungan yang sehat gitu di dalam sebuah komunitas. Kekuatan-kekuatannya di sini itu berpusat sama kemampuan bermasyarakat. Contohnya misalnya kepemimpinan atau kerjasama. Artinya lo sering ditunjuk mungkin jadi pemimpin. Atau lo mungkin menganggap bahwa diri lo itu bisa menjalani kerjasama tim dengan baik gitu. Sama siapapun orangnya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kualitas emosional. Yaitu basically adalah kemampuan mengendalikan tingkat emosi dan perasaan. Maksudnya lo bisa ngatur perasaan lo supaya nggak berlebihan. Kekuatan di kategori ini misalnya kerendahan hati. Kerendahan hati di sini itu didefinisikan sebagai nggak berlebihan rasa bangga sama diri sendiri. Atau mungkin juga kemampuan memaafkan misalnya, yang berarti nggak kelebihan emosi marah dan dendam. Itu yang keempat. Yang kelima adalah kemanusiaan, yaitu kemampuan merawat dan berteman dengan orang lain. Ini kekuatannya simply mencerminkan kebaikan dan cinta kepada orang lain. Ini cukup straightforward. Lo orangnya itu mudah untuk punya hubungan yang dekat, mudah untuk merasa positif dengan orang lain, dan lo menganggap bahwa kemanusiaan itu berarti. Kalau misalnya itu berarti nilai yang kuat di lo adalah kemanusiaan. Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah spiritualitas dan kedamaian. Apa nih maksudnya? Maksudnya adalah kemampuan lo untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri lo sendiri. Dan juga memaknai kehidupan. Kekuatan di kategori ini itu contohnya ada kemampuan bersyukur misalnya. Yang berarti lo orangnya nggak sering ngeluh dan lebih suka lihat sisi baik dari kehidupanmu. Ada juga mungkin apresiasi akan keindahan, yang artinya lo menghargai alam dan suka melihat penampilan yang sempurna. Mungkin lo seneng lihat atlet kelas dunia lagi melakukan apa yang dia jago, musisi terkenal misalnya, dan lain-lain. Nah, tes ini nanti akan menunjukkan 5 kekuatan karakter lo. Jadi pertama, lo bisa memastikan apakah emang benar itu kekuatan lo dengan membaca deskripsinya. Dan yang kedua, lo jadi tahu gitu gimana caranya untuk menggunakan kekuatan-kekuatan khas lo sesuai dengan fungsinya. Supaya hidup lo terasa lebih bermakna dan ada tujuannya.
Ya udah, so kita udah bahas banyak nih soal tes kekuatan karakter ini. Mulai dari apa yang diukur di tes ini, fungsi mengetahui kekuatan lo apa, dan gimana tes ini bisa mengetahui kekuatan lo. Untuk nyobain tes ini, lo simple banget tinggal klik link yang ada di description box atau di komentar. Gue juga sangat menyarankan lo untuk ikut tesnya. Emang supaya lo bisa lebih mengenal dan lo tahu kekuatan diri lo sendiri dengan lebih dalam. Kalau misalnya setelah ikut tes ini lo pengen diskusiin hasilnya atau lo bingung gitu cara menerapkannya di kehidupan sehari-hari itu kayak gimana, lo mesti ikut mentoring 1%. Bagi yang belum tahu, layanan ini adalah program konsultasi sama mentor yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup lo serta membantu lo untuk menemukan langkah hidup selanjutnya. Termasuk ya gimana caranya mengaplikasiin kekuatan karakter yang lo miliki. Di sini, lo bisa menceritakan segala keluh kesah lo dan juga diskusi dengan para mentor yang udah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Tapi nggak cuma diskusi doang. Di sini, lo juga bakalan dapat banyak banget hal yang bisa membantu lo berkembang secara konsisten abis sesi mentor ini selesai. Hal-hal yang gue maksud itu ada tes-tes psikologi yang bisa ngebantu lo kenal lebih dalam soal diri lo sendiri. Tesnya sendiri nggak sembarangan gitu. Kita terus improve juga tesnya dan juga makin lengkap gitu makin lama. Dan yang kedua adalah worksheet yang biasanya orang paling suka. Fungsinya apa? Supaya lo bisa refleksi diri dan merencanakan hidup lo ke depannya setelah mentoring ini kayak gimana. Tapi yang paling penting dari worksheet ini adalah lo bisa tetap berkembang bahkan setelah sesi mentoring lo habis. Jadi ketika lo misalnya lagi ngerasa down, lo lagi menghadapi masalah kayak gitu ya, misalnya lo bisa lihat itu worksheet dan itu bisa jadi dorongan buat lo untuk jadi makin baik setiap harinya. Ya udah, itu aja dari gue. Akhir kata, thank you banget udah nonton video ini. Semoga setelah ini lo akan semakin tahu kekuatan lo sendiri dan bisa ngembangin diri dari sana seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Vicky, thank you.